Shalom, salam patunggilan. Hari ini Minggu tanggal 23 Agustus 2020. Kita akan melaksanakan ibadah Minggu dari rumah kita masing-masing karena masih dalam situasi pandemi COVID-19. Mari kita awali ibadah kita. Bapak, Ibu, Saudara diundang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 14, bait pertama dan kedua. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, warga Jemaat GKJW Sengkaling, marilah kita memulai ibadah hari Minggu ini dengan kita mengucapkan pengakuan yang demikian. Pertolongan kehidupan kita hanya berasal di dalam nama Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang kekal kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Salam damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa serta Tuhan Yesus Sang Kristus menyertai kita saat ini. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, adapun tema liturgi kita pada minggu kali ini adalah hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Saya ulangi, hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Kita memahami betul tema ini sering kali kita dengarkan, tetapi kehidupan kita pun masih sering terjerumus di dalam dosa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, marilah saat ini kita berdoa untuk menyerahkan diri kita, segala kesalahan dan dosa kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Allah sumber rahmat, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami. Betul-betul kami rasakan ya Bapa, keluarga kami senantiasa Engkau pelihara. Hari lepas hari kami selalu merasa bahwa berkat-Mu senantiasa turun. Bapa, di saat ibadah ini kami pun mengakui, segala yang kami lakukan belumlah sempurna. Kami sering jatuh di dalam dosa, kesalahan-kesalahan yang terus berulang. Bahkan kami sering sekali untuk menabrak, bahkan mengingkari janji setia kepadamu. Bapa, saat ini kami betul-betul menyerahkan diri kami mengakui kami bersalah dan berdosa. Ampunilah kami ya Bapa, saat ini kami mohon agar Tuhan menyucikan hati kami, dan Tuhan menebus segala kesalahan kami. Hanya Roh Kudus-Mu sajalah ya Tuhan, yang senantiasa menuntun kami dan memberikan kami cahaya agar kehidupan kami senantiasa searah dengan kehendak. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan juga saudara yang terkasih, setelah kita secara jujur dan terbuka mengakui kesalahan dan dosa kita di hadapan Allah, maka oleh sebab itu pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama akan menerima berita anugerah. Adapun berita anugerah terambil dari
Kitab Yesaya pada pasal 1 ayatnya yang ke-18 yang demikian. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Kita sambut berita anugerah kita dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 23 pada bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini tiba saatnya kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kembali menghadap ke hadirat-Mu. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih di hadapan Engkau apabila Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami semua untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, biarlah perenungan firman-Mu pada saat ini Engkau berkati, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan. Biarlah kuat kuasa dari surga boleh menyertai dan memberkati sehingga hamba-Mu ini boleh berbicara bukan karena kehendak pribadi tetapi karena Tuhan. Terima kasih Bapa, pembacaan perenungan firman-Mu kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat, pembacaan pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus,
dan di atas batu karang itu aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengar pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dengan setia melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita bernyanyi terlebih dahulu dengan menggunakan kidung jemaat 383 pada bait yang pertama. Saudara yang terkasih, sekali lagi saya ucapkan salam, shalom. Semoga damai sejahtera Kristus dan keselamatan senantiasa menyertai kita semuanya. Bapak Ibu serta saudara-saudara, apakah panjenengan masih ingat? Sebenarnya ini video yang sudah lama sekali beredar di dalam kehidupan bergereja kita, yaitu bagaimana seorang tokoh akrobat ini berjalan melintasi dua tebing. Artinya berjalan, tebing dibatasi jurang dan dilewati, berjalan di atas galah. Tentu panjenengan masih ingat soal ini. Ketika sang pemain akrobat tersebut dari ujung sana sampai tengah-tengah, penonton derdek bukan main. Kemudian sang pemain akrobat tersebut mengatur nafas, mengatur keseimbangan, ketenangan, dan betul sampai ke sisi tebing yang satunya. Artinya lolos melewati jurang. Semuanya tepuk tangan memberikan ucapan selamat. Heran mereka semua. Sebenarnya mereka ditanyai oleh sang pemain akrobat, apakah Anda semua yakin kalau saya mampu
melewati jurang ini? Yakin? Wah, jelas yakin, karena memang dia adalah tokoh akrobat. Tetapi setelah dia sampai, kemudian pertanyaan dilontarkan lagi. Siapa yang mau saya ajak untuk melewati atau melintasi jurang tersebut sekali lagi dengan saya? Tak gendong. Lah semuanya jelas terdiam Bapak Ibu. Siapa yang mau mati konyol? Kalau kepreset gimana? Kalau apes gimana? Akhirnya Bapak Ibu, ada seorang anak kecil yang mengangkat tangan. Saya. Kita sudah sama-sama tahu ya, kenapa anak kecil tersebut mau untuk diajak akrobat yang sebahaya itu melintasi jurang. Karena anak tersebut percaya, dan tokoh akrobat tersebut adalah bapaknya sendiri. Jadi sebagai seorang anak, dia memberikan dirinya kepada bapaknya, mempertaruhkan dirinya, diberikan kepada bapaknya, dan anak kecil itu percaya bahwa bapaknya tidak akan membuatnya celaka. Saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya khotbah kita kali ini adalah soal mengaku percaya. Terlebih dulu, soal anak yang percaya kepada bapak tadi. Ada contoh yang lebih sederhana, tidak perlu yang spektakuler seperti tokoh akrobatis tadi. Panjenengan pernah belajar sepeda ontel atau sepeda pancal atau sepeda gayu? Atau panjenengan sedang mengajari anak-anak panjenengan mengayuh sepeda pancal? Karena sekarang sedang musim goes ini. Bapak Ibu dan juga saudara yang terkasih, ada anak yang betul-betul merasakan tenang kalau yang ngajarin itu bapaknya sendiri atau orang tuanya. Ada anak yang betul-betul merasakan tenang, merasa percaya kalau yang nuntun belajar sepeda itu bapaknya sendiri. Padahal niku nggih tiba tangi. Padahal dia juga terjatuh dan nangis. Tetapi ketika bapaknya mendampingi, mau lagi belajar. Itu artinya anak kecil tersebut mempercayakan diri kepada bapaknya, memberikan dirinya. Jadi memahami betul bahwa bapaknya akan selalu menolongnya ketika dia jatuh, senantiasa mendampingi agar dia tidak celaka. Bacaan kita pada saat ini, kali ini adalah pengakuan Petrus. Pengakuan Petrus ini menjadi penting Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Sebab apa? Sebab para murid ini ditanyai oleh Tuhan Yesus. Saya baca sekali lagi. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Kemudian Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang saya kasihi dan juga terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Simon Petrus betul-betul mengakui bahwa Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah betul-betul Mesias, Anak Allah sendiri, bukan seorang nabi, bukan Elia, bukan Yeremia, bukan Yohanes Pembaptis. Tetapi Simon Petrus mengakui bahwa Gusti Yesus adalah Mesias, adalah juru selamat. Ini menjadi penting Bapak Ibu, karena pada saat itu Petrus mengakui, memberikan pengakuan bahwa di depan dia adalah juru selamat. Pengakuan Petrus paling tidak memberikan 3 hal.
yaitu soal bagaimana dia yakin akan keberadaan Tuhan. Dia yakin bagaimana dia relasinya dengan Tuhan Yesus dan bagaimana pengakuan tersebut memberikan dampak tanggung jawab atas kehidupannya. Pertama, Bapak Ibu, pengakuan Petrus menunjukkan sebuah keyakinan. Tadi kita sebutkan bagaimana seorang anak itu yakin betul bahwa yang di depan saya itu bapak saya, tidak mungkin akan membuat saya celaka, pasti akan menyelamatkan saya. Demikian juga Petrus, pengakuan Yesus Kristus Tuhan kita sebagai juru selamat itu sangat mendasar sekali. Berarti Rasul Petrus menyerahkan dirinya tidak kepada orang lain, tidak kepada nabi, tidak kepada Tuhan yang lain, tetapi merasa betul-betul bahwa Gusti Yesus adalah juru selamat dan satu-satunya juru selamat. Keyakinan Simon Petrus tersebut sangat penting sekali, Bapak Ibu. Pertama, keyakinannya terbentuk di depan saya ini Tuhan betul-betul, bukan yang lain. Dan keyakinan tersebut memberikan efek, memberikan dampak pada relasinya. Relasi yang terbangun adalah memasrahkan diri. Petrus memahami sebagai seorang murid, sebagai seorang hamba, sebagai seorang pengikut yang menggantungkan dirinya, mempercayakan dirinya kepada Tuhan Yesus. Apakah kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan Yesus? Iya, secara teoritis. Iya, secara ide. Iya, secara pikiran. Tetapi di dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, apakah betul-betul kita menyerahkan diri kita di dalam nama Tuhan Yesus sepenuh-penuhnya? Lah, ini memang situasi yang tidak mudah. Gampang diucap, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Mempercayakan diri berarti memasrahkan diri betul-betul kepada Tuhan Yesus. Apapun kondisi kita, mau sakit, mau keadaan ekonomi memburuk, mau merasa bahwa masa depan sangat suram sekali. Tetapi ketika kita mengakui bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita mengakui betul sesuram apapun masa depan yang kita hadapi, kita gondelan betul. Ini yang diharapkan ketika Rasul Petrus mengakui engkau adalah juru selamat, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, kembali lagi di dalam keluarga. Kita memberikan diri kepada orang lain. Kita memasrahkan diri kita kepada ayah ibu kita. Bahkan ketika kita sudah sepuh pun, kita memasrahkan diri kita kepada anak-anak kita. Kita yakin betul bahwa siapapun yang ada di sebelah kanan kiri kita, keluarga kita adalah pantas untuk kita berikan cinta, untuk kita memasrahkan diri kita. Jadi jangan takut Bapak Ibu memasrahkan diri kepada orang-orang di sekitar kita, karena memang seperti itulah cinta kasih yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Relasi sudah terbangun, kita sudah paham betul kita memasrahkan diri kita ke siapa. Kita memahami betul bahwa ikut Tuhan tidak selalu mulus. Derek Gusti mboten saklaminipun penak. Ketika kita sudah memahami lahir batin bahwa kita pun akan menempuh kehidupan yang susah, tetapi kita mempercayakan dengan tulus, mempercayakan dengan penuh, relasi tersebut akan terbangun antara hamba dan juga Tuhan. Ketika relasi itu sudah terbangun, maka timbul lagi rasa tanggung jawab. Saya bacakan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga,
Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ayat 18 sampai dengan 19. Bapak, Ibu, serta saudara, Petrus mengakui dengan betul bahwa di depannya adalah Tuhan, Anak Allah yang hidup, adalah Mesias, adalah Juru Selamat. Kemudian Petrus memasrahkan diri dengan yakin tidak kekurangan suatu apapun. Dengan keyakinan yang mantap tersebut, dengan keyakinan yang teguh tersebut, Tuhan Yesus memberikan kepercayaan kepada Simon Petrus bahwa gereja akan terbangun. Itu artinya kemantapan menjadi modal agar kita pun bertanggung jawab. Artinya Bapak Ibu, ketika kita mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita, kehidupan kita pun berorientasi kepada keyakinan kita tersebut. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, menyerahkan diri kita, tetapi tidak di saat kita situasi tidak wajar, kita goyah. Kita lupa, kemudian kita ke kiri dan ke kanan. Kita lupa orientasi kita yang jelas. Tetapi kalau relasi itu sudah terbangun dengan rapi, maka kita akan juga nyaman membangun tanggung jawab kita sebagai orang beriman. Artinya kita pun memahami bahwa seseorang pun sedang memasrahkan diri ke kita. Anak-anak kita, pasangan hidup kita, orang tua kita sedang memasrahkan diri ke kita. Ini adalah sebuah lingkaran. Ketika kita secara tulus memasrahkan diri ke Gusti Yesus, itu artinya kita juga sudah siap sebenarnya, sudah mantap untuk menerima orang lain untuk kita rawat. Bapak, Ibu, dan juga saudara yang terkasih, pengakuan membentuk keyakinan. Pengakuan akan membuat relasi kita lebih utuh, dan relasi kita teruji oleh waktu membentuk tanggung jawab yang sangat kuat. Oleh sebab itu, mari kita menggantungkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan, bukan yang lain, bahkan bukan kepada kekuatan kita sendiri, tetapi murni kepada Tuhan. Setelah itu kita akan merasa diayomi, dan setelah kita merasa diayomi, kita akan teguh untuk menggandeng orang-orang di sekitar kita, apalagi di dalam situasi pandemi seperti ini. Semoga kita senantiasa menggantungkan diri kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus senantiasa akan memberkati kita semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Amin. Saat teduh untuk kita semua, Bapak Ibu. Amin. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, kuatirmu semua ditanggung
Jemaat kekasih Tuhan yang berada di rumah masing-masing di dalam peribadatan pada pagi hari ini, kami undang untuk bangkit dan berdiri. Kita akan mengikrarkan iman rasuli untuk menguatkan keyakinan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ikrarkan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan mengungkapkan salah satu ungkapan syukur kita dengan kita menghaturkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan pada Tuhan di dalam ibadah minggu ini didasari dari 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 14 yang demikian bunyinya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Marilah di dalam kita mengaturkan persembahan ini, kita akan bersama-sama diiringi dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 393 bait yang pertama. Marilah kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur sebab Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah sekali lagi dalam kehidupan kami. Meskipun kami tidak bisa beribadah di gedung gereja berkumpul dengan saudara-saudara kami ya Bapa, tetapi kami mengakui dan yakin meskipun kami tidak bertemu, tetapi kami tetap mengasihi satu sama lain, dan jalinan kasih ini kuat di dalam kehidupan jemaat kami ya Tuhan.
Kuatkanlah kepercayaan tersebut ya Tuhan. Kuatkanlah kami meskipun jarak memisahkan kami. Saat ini ya Bapa, kami menyerahkan keberadaan diri kami, keberadaan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang Maha tahu apa yang telah terjadi dalam kehidupan keluarga kami. Kami serahkan orang tua kami serahkan pasangan hidup kami serahkan anak-anak kami, saudara-saudara kami yang ada di sini ataupun dimanapun berada. Himpunkanlah kami ya Tuhan, agar kami senantiasa erat, peduli satu sama lain, dan saling menopang di dalam keluarga kami. Kami serahkan keluarga kami ya Tuhan, Engkau sendiri yang menuntun dan memberkati kami. Bapa, kami juga menyerahkan keberadaan jemaat-Mu. Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Cengkaling, kami mohon ya Tuhan senantiasa Engkau tuntun jemaat-Mu ini, para pelayan-Mu, dari pendeta, penatua, diaken, dan seluruh pelayan yang terlibat di dalam pelayanan gerejawi, senantiasa Engkau tuntun dan Engkau dampingi, serta senantiasa Engkau berkati keluarganya. Demikian juga kehidupan persekutuan kami ya Tuhan. Semoga batas-batas yang sedang kami hadapi ini tidak mengurangi rasa tanggung jawab kami atas keberadaan saudara-saudara kami. Kuatkanlah persekutuan kami ya Tuhan, dan jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, apalagi dari sakit penyakit imbas dari virus COVID-19 ini. Kami menyerahkan keberadaan orang tua kami yang sudah berusia lanjut. Betul ya Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu keberadaan orang tua kami yang berusia lanjut. Kami mohon Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan ketentraman batin, agar di dalam usia lanjut orang tua kami betul-betul merasakan direngkuh oleh Tuhan, dan merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sebagai seorang anak ya Tuhan. Teguhkanlah hati kami agar kami dapat bertanggung jawab atas keberadaan orang tua kami, agar kami mau merawat orang tua kami dengan penuh tanggung jawab. Kami juga menyerahkan ya Tuhan keberadaan bangsa dan negara kami. Di tengah situasi pandemi seperti ini, kami mengalami krisis dalam banyak sisi, ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Tuhan, mampukan kami untuk tegar melewati masa krisis ini. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau senantiasa mendampingi kami, bahwa Engkau senantiasa menuntun pemerintah yang sedang memerintah saat ini. Engkau memberikan kebijaksanaan dan ketegaran bagi mereka. Dan tak lupa kami menyerahkan para tenaga medis, siapapun yang berupaya untuk menyelesaikan pandemi ini. Tuhan, dampingilah dan berkatilah mereka, agar pandemi ini dapat berangsur membaik. Di tengah ibadah ini kami juga mengumpulkan persembahan ya Tuhan. Kami mengakui bahwa sebelum kami mengumpulkan persembahan, terlebih dahulu Engkau sudah mencukupkan kebutuhan kehidupan kami. Kami haturkan persembahan kami kepadamu ya Bapa. Sucikanlah, kuduskanlah persembahan kami, agar persembahan ini dapat dikelola dengan baik, dan gereja-Mu di muka bumi pun dapat terbangun. Jika sebentar lagi kami akan undur dari ibadah ini ya Tuhan, kami akan pulang dan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Dampingi kami ya Bapa, agar kami senantiasa ingat dan mengorientasikan kehidupan kami dengan menyebut nama-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, dan kami akan melakukan doa Bapa kami.
Bapak, Ibu, dan juga saudara yang terkasih, kita akan undur dari ibadah ini. Kita tetap yakin, memiliki keyakinan yang mantap bahwa ketika kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan, kita akan senantiasa berada di dalam naungan kasih-Nya. Dan itu juga berarti kita siap untuk memikul tanggung jawab, juga untuk mengayomi orang lain, menggandeng siapapun di antara kita yang merasa lemah di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan juga saudara yang terkasih, mari kita bangkit berdiri dan kita bernyanyi Kidung Jemaat 416 pada bait yang pertama. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita memohon berkat dari-Nya. Anugerah dan damai sejahtera yang hanya berasal dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus dan Sang Roh Kudus, senantiasa hadir di dalam diri kita dan di tengah-tengah keluarga kita, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat 410 bait yang pertama.